Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal coba jawab pertanyaan yang, mungkin paling bikin penasaran. Apa kita ini sendirian di alam semesta? Wah, pertanyaan berat nih. Iya kan? Sumber kita kali ini bab 14 dari buku Aliens. Ada esai dari Matthew Okoop, judulnya Sendirian di Alam Semesta, Ketidakmungkinan Peradaban Alien. Matthew Cobb ya? Oke. Anda pasti udah sering dengar lah ya paradoks Fermi. Kalau alam semesta segede ini, planet triliunan, kok kita nggak nemu siapa-siapa? Mana mereka semua? Gitu kan? Ya, klasik itu. Selalu jadi pertanyaan. Nah, Cobb ini coba jawab, tapi bukan dari lihat bintang pakai teleskop. Dia malah ngajak kita lihat ke dalam, ke sejarah kehidupan di bumi. Menarik. Jadi pendekatannya beda ya, lebih ke biologi evolusi. Betul. Jadi, misi kita sekarang nih, kita mau bongkar argumennya Cobb satu-satu. Kita lihat, apa aja sih rintangan evolusi yang menurut dia bikin kehidupan cerdas kayak kita ini langka banget. Siap buat lihat kenapa bumi mungkin spesial banget. Siap, ayo kita mulai. Oke, jadi intinya argumen Cobb tuh gini, sejarah kehidupan di planet kita ini, satu-satunya contoh yang kita punya, itu penuh sama kejadian yang, untung-untungan banget. Kayak menang lotre berkali-kali. Serangkaian kebetulan gitu ya. Persis. Jadi kalau kita lihat betapa susahnya jalan evolusi di sini, mungkin aja asumsi dasar paradoks Fermi yang bilang kehidupan cerdas itu harusnya banyak, ya mungkin keliru. Mungkin kita ini emang anomali, hasil keberuntungan kosmik. Oke, masuk akal kerangkanya. Nah, rintangan pertamanya apa kalau menurut Cobb? Pasti soal asal mula kehidupan itu sendiri ya. Tepat. Abiogenesis. Munculnya kehidupan dari materi tak hidup. Mau itu di kolam kecil hangat kayak kata Darwin dulu atau di dasar laut. Masih debat terus ya? Masih. Walaupun bukti geologi nunjukin kehidupan di bumi itu munculnya relatif cepat ya setelah planetnya agak stabil. Mungkin beberapa ratus juta tahun lah. Nah, itu sering dijadiin argumen kan, kalau cepat berarti gampang. Iya, tapi Cobb ngingetin cepat di sini bukan berarti prosesnya itu gampang atau pasti terjadi di mana-mana. Bisa jadi kombinasi bahan kimia, energi, kondisi lingkungan yang pas banget buat percikan kehidupan itu sangat-sangat spesifik. Unik gitu ya? Bisa jadi unik dan jarang banget ketemu di tempat lain. Jadi meskipun planet banyak yang bisa mulai kehidupan yang mungkin dikit banget. Atau jangan-jangan cuma di bumi. Itu rintangan pertama yang dia bilang. Kita nggak bisa hitung peluangnya kalau prosesnya aja nggak tahu. Oke, jadi fondasinya aja udah goyang ya soal seberapa mungkin kehidupan itu mulai. Bisa dibilang gitu, fondasi ketidakpastian. Oke deh, anggap aja nih ya, rintangan pertama ini kelewat. Kehidupan simple muncul. Terus, langkah gede berikutnya apa menurut Cobb? Dia bahas eukaryogenesis. Bisa dijelasin dikit nggak? Apaan tuh? Oke, eukaryogenesis. Ini lompatan besar dari sel-sel yang simpel banget, kayak bakteri gitulah, kita sebut prokariota, ke sel yang jauh lebih kompleks, namanya eukariota. Sel kita ini eukariota. Oh, sel kita termasuk yang kompleks ini ya? Iya, bedanya apa? Sel eukariota itu punya jeroan yang rumit. Ada inti sel buat nyimpen DNA rapi, terus yang paling penting nih, ada organel pembangkit energi, namanya mitokondria. Ah, mitokondria. Sering denger tuh, pembangkit listrik sel. Betul banget. Nah, mitokondria ini bikin sel eukariota bisa ngasilin energi jauh lebih banyak, lebih efisien dibanding prokariota. Tanpa energi ekstra ini, sel nggak bisa gede, nggak bisa bikin jaringan, nggak bisa jadi organisme multiseluler yang kompleks. Ya, nggak bakal ada hewan, tumbuhan, jamur. Wah, krusial banget berarti ya? Krusial banget. Ini syarat mutlak buat kehidupan kompleks. Nah, disinilah argumen Cobb jadi-jadi. Nusuk banget. Menurut bukti genetik dan fosil, peristiwa eukaryogenesis ini kayaknya cuma terjadi sekali. Tunggu. Gimana? Cuma sekali? Iya, cuma satu kali kejadian dalam hampir 4 miliar tahun sejarah kehidupan di bumi. Semua kehidupan kompleks yang kita lihat sekarang, dari amuba sampai paus biru, itu nenek moyangnya sama. Satu leluhur eukariota tunggal yang muncul kira-kira 1,5 sampai 2 miliar tahun lalu. Astaga. Cuma sekali? Padahal kan bakteri itu banyak banget jenisnya. Berevolusi terus miliaran tahun. Kok bisa lompatan sepenting ini cuma kejadian sekali? Nah, itu dia pertanyaannya. Seleksi alam di bumi dengan segala coba-cobanya nggak pernah nemu cara lain buat bikin energi skala besar untuk organisme kompleks. Ini nunjukin adanya bottleneck,
semacam lubang jarum evolusi yang sempit baut. Wow. Kopp bilang, kalau proses sepenting ini aja susahnya minta ampun di planet kita yang jelas-jelas penuh kehidupan, kenapa kita pede mamet ngira itu bakal gampang terjadi di planet lain? Ini kayak kita menang lotre, super gede, tapi tiketnya aja kita nggak sadar punya. Peluangnya mungkin kecil banget. Wah, ini beneran bikin mikir ulang ya soal asumsi kita. Oke, jadi sel kompleks udah muncul nih, walaupun super langka. Terus, apakah jalannya langsung mulus jadi organisme gede kayak kita? Kopp bahas rintangan berikutnya, multiselularitas. Ternyata nggak juga. Kopp nunjukin fakta yang lumayan bikin kaget. Bahkan setelah eukaryogenesis terjadi, kehidupan di bumi itu tetap didominasi sama makhluk bersel tunggal selama lebih dari 1 miliar tahun lagi. 1 miliar tahun. Jadi udah punya sel canggih, tapi nggak langsung bikin badan gede gitu. Betul, nggak langsung kerjasama bikin organisme besar. Ini nunjukin nggak ada dorongan otomatis atau tujuan gitu dalam evolusi buat jadi multiseluler. Kehidupan multiseluler yang kompleks baru benar-benar meledak itu pas ada kombinasi pas, kondisi lingkungan berubah drastis. Kayak zaman es, atau oksigen naik gitu ya. Iya, kayak periode bumi bola salju atau pas kadar oksigen naik signifikan, ditambah mutasi genetik yang pas di waktu yang pas juga. Harus klop semuanya. Jadi nggak otomatis ya. Nggak otomatis. Memang sih bentuk multiseluler sederhana mungkin muncul beberapa kali independen, mungkin sekitar 25 kali kata beberapa peneliti. Tapi yang jadi kompleks banget itu cuma di 4 kelompok utama eukariota, hewan, tumbuhan, jamur, sama alga coklat. Dan ingat, ini semua baru bisa terjadi setelah ngelewatin gerbang eukaryogenesis yang sempit tadi. Jadi butuh waktu lama banget ya buat bumi rame. Lama banget kalau kita bayangin alien datang ke bumi selama 3 miliar tahun pertama, mereka mungkin cuma lihat planet hijau atau coklat karena lapisan mikroba aja. Nggak ada hutan, nggak ada dinosaurus, nggak ada apa-apa yang gede. Kehidupan kompleks itu baru belakangan munculnya di planet ini. Makin jelas ya polanya, setiap langkah itu nggak bisa dianggap enteng. Bahkan ledakan Kambrium, pas tiba-tiba banyak jenis hewan muncul sekitar 540 juta tahun lalu, itu Kopp juga lihatnya sebagai kebetulan. Dia lihatnya sebagai hasil dari badai sempurna lagi. Faktor lingkungan pas, ada mineral buat bikin cangkang, oksigen cukup, terus ada tekanan evolusi juga. Predator sama mangsa saling kejar-kejaran bikin makin canggih. Buat nyampe ke titik itu aja butuh serangkaian kejadian biologi dan geologi yang menurut Kopp ya lagi-lagi kayaknya nggak mungkin gampang keulang persis di tempat dan waktu yang sama. Oke. Abiogenesis nggak pasti. Eukaryogenesis super langka. Multiselularitas kompleks butuh waktu super lama dan kondisi pas. Udah 3 rintangan besar. Tapi ada lagi nih yang Kopp soroti. Faktor nyaris celaka atau near misses. Maksudnya apa ini? Ini soal peran untung-untungan kosmik dan geologis. Sejarah bumi kita ini, kata Kopp, penuh sama bencana dahsyat yang acak. Bencana ini nggak cuma ngebentuk arah evolusi, tapi beberapa kali hampir aja ngabisin kehidupan kompleks sama sekali. Wah, kayak gimana tuh contohnya? Yang paling parah itu kepunahan massal akhir Permian, sekitar 252 juta tahun lalu. Ada letusan gunung api supermasif di Siberia, muntahin gas rumah kaca gila-gilaan. Iklim global rusak parah, laut jadi asam, diperkirain 90% spesies laut, 70% spesies darat, punah. Ngeri banget. Ngeri banget. Nah, nenek moyang mamalia kita, termasuk kita, itu termasuk yang selamat. Tapi ya ampun, itu untung banget. Sedikit aja kondisinya beda, mungkin garis keturunan kita udah habis di situ. Setipis itu ya? Setipis itu. Sedikit beda intensitas letusannya, atau komposisi udaranya, atau arus lautnya, wah bisa lain cerita. Terus contoh lain yang lebih terkenal, ya kepunahan dinosaurus 66 juta tahun lalu gara-gara asteroid nabrak. Iya, itu tahu. Nah, coba bayangin, kalau nggak ada kejadian kosmik itu, mamalia, termasuk nenek moyang kita primata, mungkin nggak akan pernah dapat ruang buat berkembang jadi dominan. Kalau asteroidnya meleset dikit aja, atau ukurannya beda, atau nabraknya di laut dalam, sejarah bakal beda total. Kita mungkin nggak ada di sini ngobrolin ini. Bener juga ya, nggak kepikiran sejauh itu. Poinnya, Kopp tuh planet manapun yang mungkin ada kehidupannya, pasti bakal ngadepin dadu kosmik kayak gini. Bencana acak atau sebaliknya. Nggak ada bencana di saat krusial. Itu bakal nentuin banget apakah kehidupan kompleks bisa bertahan cukup lama buat jadi cerdas. Peran keberuntungan murni ini nggak bisa diabaikan. Oke,
Ini membawa kita ke rintangan terakhir dan mungkin yang paling bikin kita merenung ya. Kesadaran diri dan peradaban. Jadi, kalaupun kehidupan kompleks muncul, terus selamat dari bencana-bencana tadi, Cobb bilang lompatan jadi makhluk sadar kayak manusia, plus bikin peradaban teknologi tuh, wah, gunungnya tinggi banget. Iya, ini puncaknya argumen dia. Cobb ngasih beberapa poin penting nih. Pertama dia bilang nggak ada bukti kalau evolusi itu punya tujuan atau dorongan pasti buat jadi makhluk sadar kayak kita. Kesadaran kita yang bisa mikir abstrak, bahasa simbolik, ngerencanain masa depan, ngerti pikiran orang lain, itu produk akhir dari jalur evolusi yang berliku banget, spesifik dan penuh kebetulan. Kontingensi ya istilahnya, bergantung sama kejadian-kejadian acak. Betul, kontingen banget. Mungkin perubahan iklim di Afrika dulu, maksa nenek moyang kita adaptasi, itu salah satu kunci. Tapi itu bukan takdir evolusi, cuma kebetulan aja jalurnya ke situ. Kedua, definisi kesadaran di hewan lain aja kita masih bingung kan? Kalaupun kita anggap, oke lah kera besar atau lumba-lumba punya semacam kesadaran diri. Tapi level kesadaran manusia kayaknya beda, unik. Dan kalau dilihat dari skala waktu geologi, ini tuh baru banget munculnya. Seberapa baru? Manusia modern secara fisik baru ada sekitar 200.000 tahun. Bukti perilaku kompleks kayak seni, simbol, itu malah lebih muda lagi. Artinya apa? Artinya, selama 99,99 sekian persen sejarah bumi, nggak ada yang bisa diajak ngobrol sama alien gitu ya. Iya, kurang lebih gitu. Alien datang sejuta tahun lalu paling cuma kagum lihat dinosaurus atau hutan lebat, tapi nggak nemu lawan bicara yang nyambung. Terus, poin ketiga, spesies kita sendiri, Homo sapiens, itu pernah hampir punah loh. Oh iya? Kapan itu? Analisis gen nunjukin populasi kita pernah anjlok banget, mungkin tinggal 10.000 orang aja, sekitar 70.000 sampai 80.000 tahun lalu, diduga gara-gara letusan supervulkan Toba di Sumatera. Wah, itu api kemanusiaan kita udah redup banget waktu itu. Nggak nyangka ya. Iya, keempat, munculnya peradaban pertanian itu juga nggak otomatis. Butuh hoki lagi. Harus ada tanaman liar yang pas buat dijinakin, kayak gandum di Timur Tengah ada hewan yang bisa dijinakin. Plus, iklimnya pas lagi stabil setelah zaman es. Kalau enggak, ya mungkin kita tetap jadi pemburu pengumpul aja. Itu kan gaya hidup manusia paling lama. Jadi, jalan dari situ ke bikin kota, tulisan, sains, sampai teknologi antariksa. Nah, itu lebih banyak lagi untung-untungan sejarahnya kata Cobb. Kenapa kita asumsi alien bakal otomatis ngikutin jalur yang sama atau malah lebih mulus gitu? Nggak ada jaminan sama sekali. Oke, jadi setelah kita urai satu-satu nih ya, rintangan demi rintangan. Mulai dari asal kehidupan yang nggak jelas, lompatan sel kompleks yang langka banget, munculnya organisme besar yang lama dan nggak otomatis, selama dari bencana-bencana kosmik, sampai akhirnya kesadaran dan peradaban yang penuh untung-untungan, kesimpulan Cobb soal paradoks Fermi jadi kelihatan arahnya ya. Iya, jawaban Cobb buat paradoks Fermi, kalau kita lihat dari sejarah unik bumi ini, ya simple tapi mungkin agak menyedihkan. Alasan kita nggak lihat alien, mungkin karena mereka memang luar biasa langka, atau bahkan kita satu-satunya di galaksi ini, atau mungkin di seluruh alam semesta yang bisa kita amati. Karena saking banyaknya kalau dan untung yang harus terjadi. Persis, rangkaian kejadian yang peluangnya kecil banget, itu harus terjadi dalam urutan yang pas. Abiogenesis, gimana caranya? Ekoriogenesis, cuma sekali. Multiselularitas kompleks, nunggu lama banget. Selamat dari kepunahan massal, hoki. Evolusi kesadaran tingkat tinggi, unik banget. Terus pengembangan peradaban teknologi bergantung banyak faktor banget. Peluang totalnya jadi, ya kecil banget, mendekati nol. Jadi, asumsi dasar Fermi. Asumsi dasar Fermi bahwa kecerdasan dan teknologi itu harusnya umum di alam semesta yang luas ini, menurut Cobb kemungkinan besar keliru. Mungkin alam semesta ini penuh planet tapi kosong dari peradaban maju lain. Mungkin kita beneran, sendiri. Oke, kita udah kupas tuntas nih argumen Matthew Cobb dari bab 14. Dia benar-benar nunjukin betapa gak mungkinnya ya serangkaian langkah evolusi yang bawa kita sampai di sini, asal mula kehidupan, misterius, lompatan sel kompleks sekali jadi, multiselularitas yang nunggu lama, untung-untungan selamat dari bencana, sampai akhirnya kesadaran unik kita dan peradaban yang penuh kebetulan. Kalau pakai data satu-satunya yang kita punya, yaitu bumi, tiap langkah itu kayak taruhan yang peluang menangnya kecil banget.
Iya, pesan utama COP ini cukup bikin kita berhenti sejenak ya. Meskipun planet mungkin banyak banget, tapi jalur evolusi yang spesifik buat jadi peradaban teknologi, itu kayaknya banyak banget gerbang keberuntungan yang sempitnya minta ampun. Ini miriplah sama hipotesis bumi langka atau rare earth, tapi COP nekenin banget di sisi biologi evolusinya. Implikasinya yaitu tadi, kita mungkin memang sendirian di alam semesta yang sepi ini. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran mungkin buat Anda renungkan di rumah yang nyambung dari perspektif Cobb ini. Kalau keberadaan kita, kesadaran kita, peradaban kita ini emang hasil dari rangkaian kejadian yang super duper nggak mungkin, kayak menang lotre kosmik ngelawan semua odds, apakah ini ngasih kita tanggung jawab yang lebih besar? Tanggung jawab gimana tuh maksudnya? Tanggung jawab etis mungkin, buat ngejaga, ngelindungin satu-satunya contoh kesadaran dan peradaban yang kita tahu pasti berhasil muncul di alam semesta ini. Iya, sesuatu buat direnungkan aja. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.